Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah routing dengan handlernya untuk mendelete data dari database. Di video ini kita akan mencoba untuk membuat static asset. Jadi kita buka untuk dokumentasinya. Kita bisa pergi ke bagian routing. Kalau tidak salah di sini ada yang namanya asset. Atau kita bisa lakukan searching di sini. Kita cari static kalau tidak salah. Baik, cara untuk membuat sebuah static asset, root untuk static asset kita bisa melakukan seperti ini. Baik, langsung saja kita coba. Kita kembali ke code editor kita dan mari kita buat sebuah folder. Katakanlah di sini kita buat dengan nama public. Kemudian di dalamnya kita buat dengan nama asset. Seperti itu. Baik, semua static asset atau public asset bisa kita letakkan di dalam directory public. Dalamnya lagi ada asset. Baik. Selanjutnya akan kita buat root untuk static assetnya, untuk public asset. Kita pergi ke file index.root.go. Di bagian atas kita bisa buat seperti ini. Root static. Kemudian kita akan membuat rootnya dengan katakanlah di sini kita buat public. Dan untuk parameter kedua, coba kita lihat kembali. Kalau tidak salah, untuk parameter kedua adalah lokasi untuk public assetnya atau static assetnya. Baik. Untuk posisinya kita taruh di root project seperti ini. Kemudian kita arahkan ke folder public dan folder asset di dalamnya. Seperti itu. Kemudian untuk membuktikannya, saya akan menambahkan suatu file image ke dalam folder asset ini. Kita akan unduh dulu untuk file image-nya. Kita bisa pergi ke Unsplash. Baik, ini kita akan unduh. Kita beri nama image 1. Oke, sudah berhasil kita unduh. Kita buka di file dokumennya dan akan kita pastekan ke dalam folder asset. Baik, sudah saya copy. Kita kembali ke sini, kita pastekan di sini. Namanya adalah image1.aviv. Baik, kita oke. Baik, kita lihat di sini kita sudah memiliki satu buah image.aviv. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menjalankan server Golangnya, menjalankan Fiber App-nya. Kita jalankan. Setelah berhasil kita jalankan, baik, di sini ada terjadi kesalahan.
Di sini tidak dapat menginisialis database dan tidak dapat terkoneksi dengan database karena MySQL-nya belum saya nyalakan. Baik, di sini akan saya nyalakan dulu. Baik, sudah saya nyalakan, coba kita jalankan kembali. Baik, di sini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berhasil untuk connect ke database. Selanjutnya, kita akan buka browser kita. Kita akses untuk localhost-nya, untuk servernya. Di sini kita menjalankan di port 8080. Kita tulis di sini localhost 8080. Baik, ini untuk main root-nya. Kemudian tadi kita sudah membuat untuk static asset di dalam di path public seperti ini. Di path public, kemudian jangan lupa kita mengakses nama filenya. Tadi kita kasih nama dengan nama image-nya adalah image1. Jangan lupa dengan extension-nya juga .aviv seperti ini. Nah, untuk static asset, untuk file image-nya berhasil kita akses. Hanya saja mungkin perlu dinotice bahwasanya mungkin untuk deployment ini bisa menjadi sebuah masalah. Jadi sebelum-sebelumnya yang pernah saya lakukan, saya buka dulu untuk project saya yang sebelumnya yang telah saya kerjakan. Jadi ketika deployment, kita harus istilahnya menambahkan sebuah variabel yang mengarahkan posisi project kita ada di mana untuk path-nya. Jadi ketika kita deploy, bisa jadi untuk titik ini mengarah ke tidak mengarah ke project directory kita ini. Jadi untuk mengatasinya, saya akan membuat sebuah package config di sini dengan nama, bisa kita kasih nama di sini config atau ya config atau index.go sama saja. Di sini kita buat index.config.go. Baik, saya pastekan untuk kodenya di sini. Baik. Nah, jadi kita akan memanggil ini sebagai ganti untuk titik yang ada di sini. Baik, sebelumnya saya cek dulu untuk penggunanya. Yap, betul. Kita ganti untuk titik, kita panggil yaitu file package config-nya.
Kemudian variabel, global variabelnya kita panggil, dan jangan lupa untuk kita tambahkan seperti ini. Karena sempat terjadi jika saya menggunakan titik ketika deployment untuk file asetnya tidak bisa diakses. Setelah saya ganti seperti ini, file asetnya bisa berjalan dan dapat diakses secara normal. Jadi mari kita jalankan ulang, kita tes apakah ini masih berjalan dengan semestinya. Jika sudah berjalan, mari kita buka browser kita kembali dan coba kita refresh. Jika masih berjalan, maka yang telah kita lakukan itu sudah benar. Baik, coba kita tambahkan lagi untuk file image-nya. Coba misalkan untuk image ini kita simpan dengan nama image2. Kita save. Lalu akan kita kopikan kembali file image2 ke dalam aset ini. Kita pastekan, tekan OK, dan baik, kita kembali ke browser dan coba kita akses. Untuk angkanya kita ganti menjadi image2 seperti itu, dan kita akses, dan image-nya berhasil kita akses. Seperti itu untuk static asset. Di video ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.